Selamat datang kembali di video presentasi perkalian matriks. Nah, di video ini saya akan menerangkan pada saat apa perkalian kedua matriks dapat terdefinisikan. Nah, sebelumnya saya akan mengkaji ulang penjumlahan dan pengurangan dari kedua matriks. Pada saat apa matriks tersebut dapat terdefinisikan. Nah, mari kita coba, misalnya kita mempunyai matriks A. Ini adalah operasi ya, jadi operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika kita mempunyai matriks A ditambahkan dengan matriks B, di mana matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo P kali Q. Untuk penjumlahan dan pengurangan, agar A ditambah B, matriks A ditambah B dapat terdefinisikan hanya dan jika hanya M sama dengan P dan N sama dengan Q. Jadi kedua matriks tersebut mempunyai ordo yang sama, maka akan menghasilkan C M kali N. Nah, mari kita ke contoh ya. Contoh, jika kita mempunyai matriks yang pertama adalah 2, 1, 0, 2 ditambahkan dengan matriks 2, 1, 1, 2, maka akan menghasilkan matriks yang berordo sama. Di sini adalah berordo 2 kali 2 ya. Di sini untuk matriks B itu adalah 2 kali 2. Maka akan menghasilkan matriks berordo 2 kali 2, di mana hasilnya adalah 4, 2, 1, 4. Ya, benar. Ya, jadi ini akan menghasilkan M kali N. Nah, jika kita mempunyai matriks A berordo 2 kali 2, di mana matriks B berordo 1 kali 2. Ini adalah berordo 1 kali 2. Maka ini tidak dapat terdefinisikan ya. Jadi ini tidak akan dapat terdefinisikan. Terdefinisi. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perkalian, ini agak berbeda ya. Jadi, misalnya matriks A dikalikan dengan matriks B. Itu dapat terdefinisi jika dan hanya jika misalnya matriks A berordo A M kali N, di mana matriks B berordo P kali Q. Nah, matriks tersebut dapat terdefinisi jika N itu sama dengan P. Maka hasilnya akan menjadi matriks C, di mana mempunyai ordo M kali Q. Jadi di sini yang matriks pertama akan mendefinisikan baris, matriks kedua akan mendefinisikan kolom. Nah, contohnya kita mempunyai matriks 2, 1, 0, 2 dengan matriks dikalikan dengan ini adalah 2 kali 2. Jadi harus adalah 2 ya di sini, 2 baris. Ini adalah 3 dengan 1. Maka ini adalah 2 kali 1. Maka C, hasil dari perkalian kedua matriks tersebut, akan mempunyai ordo M atau baris dari matriks pertama 2 kali 1 dan kolom dari matriks kedua. Mari kita buktikan ya. Di sini adalah 2, 1 dikalikan, baris dikalikan dengan kolom ya. Untuk elemen 1,1. Jadi baris ke-1 dikalikan dengan kolom ke-1. Maka ini akan menjadi 2 dikalikan dengan 3, 6 ditambahkan dengan 1 ya. 6 ditambahkan dengan 1. Lalu mari kita cari yang baris kedua dikalikan dengan kolom ke-1. Ini akan menghasilkan C21 ya. Maka ini akan menghasilkan 0 ditambahkan dengan 2. Maka matriksnya akan berbentuk, akan menjadi atau akan sama dengan mari saya ubah warnanya, akan sama dengan 7, 2. Nah, ini terbukti ya. Jika kita mempunyai matriks 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 2 kali 1 akan menghasilkan matriks 2 kali 1. Di sini 2 dikalikan dengan 1. Nah, mari kita kasih contoh yang lain. Jika saya mempunyai matriks sama ya, saya sengaja membuat nilai yang mudah agar perkaliannya mudah. Dikalikan dengan 1, 2, 0, 3, 2, 1. Nah, ini berordo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks berordo 2 kali 3. Maka karena baris kolom dari matriks pertama itu sama dengan baris dari kolom matriks kedua, maka ini dapat terdefinisikan. Nah, akan menjadi matriks berordo 2 kali 3 ya, 2 kali 3.
matriks pertama akan mendefinisikan baris, matriks kedua akan mendefinisikan kolom. Nah, mari kita kalikan ya. 2 dikalikan dengan 1 itu adalah 2 ditambahkan dengan ini baris dikalikan dengan kolom. 2 dikalikan dengan 1 ini akan ditambahkan dengan 2. Nah, mari kita cari elemen ke baris 1 kolom 2. Itu adalah baris 1 dikalikan dengan kolom 2. Maka ini adalah 2 dikalikan dengan 0, 0 ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan 3 adalah 3. Lalu mari kita cari 1,3, yaitu baris 1 21 dikalikan dengan 21. Maka ini akan menjadi 4 ditambahkan dengan 1. Nah, mari kita lakukan selanjutnya ya. Ini akan menjadi 0 ditambahkan dengan 4. 0 ditambahkan dengan 4. Ini adalah 0 ditambahkan dengan 6. Dan yang terakhir adalah yang ini ya, baris kedua kolom ketiga adalah 0 ditambahkan dengan 2. Maka hasilnya akan menjadi 4, 3, 5, 4, 6, 2. Jadi ini merupakan matriks berbaris berordo 2 kali 3 ya, mempunyai baris 2 dan mempunyai 3 kolom. Nah, semoga Anda mengerti pada saat apa matriks tersebut dapat terdefinisikan. Nah, mari saya kasih contohnya lagi. Jika kita mempunyai matriks 2, 1, 0, 2 dikalikan dengan matriks 1, 2. Nah, apakah ini terdefinisikan? Jadi ini merupakan matriks 2 kali 2 ya. Di sini merupakan matriks 1 kali 2. Maka ini tidak dapat terdefinisikan. Karena jumlah dari kolom matriks pertama tidak sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Jadi ini tidak dapat terdefinisi ya. Semoga Anda mengerti. Jika kalian coba mengkalikannya kedua matriks tersebut, tidak mungkin ya, karena baris dikalikan dengan kolom, kita mempunyai 2 bilangan di sini di matriks 1, matriks pertama, di mana matriks kedua hanya mempunyai 1 data tersebut. Jadi tidak dapat terdefinisi. Nah, ini adalah pada saat apa matriks-matriks tersebut dapat terdefinisi. Nah, setelah itu mari kita ke contoh soal yang lain untuk mencari sifat-sifat dari matriks. Nah, misalnya saya mempunyai matriks A. Ini adalah topik lain ya. Sifat perkalian matriks. A dikalikan dengan A sama dengan matriks A sama dengan negatif 1, 2, 3 dan 0. Di mana matriks B itu sama dengan 2, 0, negatif 3, 5. Dan matriks C itu merupakan 0, 1, 3, 1. Maka mari kita coba lihat apakah matriks A dikalikan dengan matriks B dikalikan dengan matriks C, di mana matriks B dikalikan dengan matriks C dahulu ya, itu sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B lalu dikalikan dengan matriks C. Nah, mari kita coba kalikan ketiga matriks tersebut ya. Untuk matriks A itu adalah negatif 1, 2, 3, 0. Lalu B dikalikan dengan C. Mari kita kerjakan matriks B dikalikan dengan matriks C. Matriks B dikalikan dengan matriks C. Itu sama dengan matriks B adalah 2, 0, negatif 3, 5. Di mana matriks C itu adalah 0, 1, 3, 1. Maka B dikalikan dengan C itu adalah akan menghasilkan matriks berjumlah 2 kali 2 ya. Maka baris dikalikan dengan kolom. Jadi ini adalah 0. Lalu untuk yang baris ke-1 kolom kedua adalah ini akan menghasilkan 2. Kalian bisa langsung mengkalikannya ya. Saya akan mengkalikannya dengan cepat untuk membuktikan bahwa ini sama dengan ya. Jadi ini adalah negatif 3, 5 dikalikan dengan 0 dan 3. Ini akan menjadi 15, di mana yang angka terakhir atau kolom 2,2 baris elemen 2,2 itu akan menjadi negatif 3 ditambahkan dengan 5, itu akan menjadi 2. Jadi B dikalikan dengan C adalah 0, 2, 15, 2. Nah, untuk A dikalikan dengan B, mari kita kalikan ya. A dikalikan dengan B itu sama dengan
negatif 1, 2, 3, 0. Kita kalikan dengan B, di mana B adalah 2, 0, negatif 3, 5. Nah, mari kita kalikan. Ini akan menghasilkan, mari kita gunakan warna kuning ya. Ini akan menghasilkan baris dikalikan dengan kolom. Maka ini akan menghasilkan negatif 2 dikurangkan dengan 6. Jadi negatif 8. Ini adalah 0 dikalikan dengan ditambahkan dengan 10. Jadi ini adalah 10. Di sini adalah 6, 0. Ini adalah 6. Di sini adalah 0, 0, 0 ya. Jadi kita telah temukan B kali C. Jadi ini adalah A, matriks A dikalikan dengan BC 0, 2, 15, 2. Itu sama dengan AB itu adalah negatif 8, 10, 6, 0. Di mana C itu sama dengan 0, 1, 3, 1. Nah, mari kita kalikan. A dikalikan dengan matriks B kali C. Maka ini akan sama dengan matriks yang mempunyai ordo 2 kali 2 ya. Jadi, baris dikalikan dengan kolom. Ini akan menghasilkan 0, ini akan menghasilkan 30. Di mana yang elemen 1,2 akan menghasilkan negatif 2 ditambahkan dengan 4. Negatif 2 ditambahkan 4 akan menjadi positif 2. Di sini akan menghasilkan 0. Lalu kita akan menghasilkan, di sini akan menghasilkan 6. Itu sama dengan, nah mari kita coba 8 dikalikan dengan 0, baris dikalikan dengan kolom ya. Maka ini akan menghasilkan 30. Baris dikalikan dengan kolom akan menghasilkan negatif 8 ditambahkan dengan 10 akan menjadi positif 2. Lalu 6 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan 3 itu akan menghasilkan 0. 6 dikalikan dengan 1, 0 dikalikan dengan 1 akan menghasilkan 6. Maka terbukti bahwa A dikalikan dengan B kali C sama dengan A kali B kali C. Jadi ini merupakan salah satu sifat dari perkalian matriks. Jadi asalkan urutannya tidak berubah, urutan perkalian tersebut tidak berubah. Jadi A dahulu, lalu B, lalu C. Jadi matriks A dahulu, lalu matriks B, lalu matriks C. Maka itu akan sama dengan. Di video sebelumnya kita telah membuktikan bahwa A kali B itu tidak sama dengan, itu adalah sama dengan dicoret ya. Tidak sama dengan B kali C ya, karena urutan dari matriks tersebut sudah berubah. Jadi jika urutannya tidak berubah, maka matriks tersebut akan mempunyai nilai yang sama. Nah, semoga Anda mengerti. Terima kasih.